Mbak, ke sini, Mbak. Mbak, ikut Pulang, Mbak, ayo, Mbak. pulang. Kuburan ada apanya, Mbak? Itu cuma belet doang di sana, ayo. Mbak, Pulang aja ke rumah, Mbak. Berat banget lagi. Ya ampun. Mbak, masih eling, Mbak, sadar, Mbak. Wah, ini, weh, setan alas. Setan alas, ngapain kau, Astagfirullahaladzim. Ini nih yang barusan nyerang kita. Mas Abdul. Ada orang di sini kok enggak? Jangan, Cil, jangan pakai kekuatan yang besar. Lemparkan aja dulu. Sapu angin, Bos. Baiklah. Malu pulih. Bos, sadarin lagi nih. Mbak, istighfar, Mbak. Dia masih ini kebayang-bayang ini, Cil. Langsung benteng aja, Mas Abdul. Siap, Mas. Oke, jangan sampai terjadi kedua kalinya ini. Oke, Lur. Ini video ini adalah video lanjutan dari live streaming semalam yang trouble. Jadi setelah kami mencoba untuk mengingatkan Mbak Lia, Mbak Monica ini yang menyadarkan apa namanya, tiba-tiba ada makhluk yang menerobos masuk dan mencoba membawa Mbak Monica. Tapi alhamdulillah kita sudah dapatkan lagi. Alhamdulillah ya, Lur. Oke, sekarang kita tinggal bawa Mbak Monicanya pulang. Saya nggak ngerti kenapa dia begitu apa namanya pasrah. Apakah memang mentalnya udah kena ya, Mas Abdul? Mungkin, Mas. Mbak Monica, jenengan mau sampai kapan kabur-kaburan terus? Kan sebenarnya jenengan itu bisa mengendalikan pikiran sendiri ya. Iya, betul. Kenapa kayak tadi terkesan malah menikmati ya, Mas Abdul? Sebenarnya Mbak Monica itu kalau ke kuburan pun maunya apa? Mau masuk ke kuburan lagi kayak gitu? Jenengan benar-benar ngerasa udah meninggal gitu. Nih, Mbak ini masih pakai cincin, pakai gelang, pakai sendal, masih nempel. Apakah ini ciri-ciri orang meninggal? Intinya aku benar-benar udah meninggal, aku pengen balik lagi. Kata siapa? Itu kata diri sendiri apa ada yang bilangin? Kata kamu sendiri.
Iya dari ini kemarin Mas Abdul. Suara ini bukan hasutan sih. Dia sendiri yang mau. Dia sendiri mau, paling satu-satunya cara kita bawa pulang di kurung gitu loh sampai dia benar-benar sadar, atau ke psikolog kali yang betul. Ya mas, mending kayak gitu sih, ke psikolog kan lebih. Iya. Soalnya kelihatannya ini bukan apa namanya hasutan, tapi memang kayak pola pikirnya seperti itu. Ini lebih ke mental sih mas ini. Iya. Apalagi udah sempat menginap di dalam tanah gitu kan. Apalagi udah sering mati suri kan katanya. Apalagi anggapan orang-orang juga ya, mungkin dia kayak gini bangkit kemarin, orang-orang belum bisa menerima, jadinya dia juga tidak yakin dengan apa yang dia jalani sendiri gitu. Ditambah sama itu orang-orang yang kayak nggak percaya gitu loh mas, tahu nggak sih? Iya benar, yang skeptis gitu ya. Yang ngetok-ngetok kok Mas Abdul. Bentar lagi sampai ke makam ini. Untung aja kita masih bisa kejar. Kecil. Astagfirullah. Ini yang ketok-ketok ini. Siapa lagi? Siapa sampean? Bapaknya Monica. Siapa namanya dengan? Kusman. Mbak Monica. Emang bapaknya namanya Kusman? Iya. Baiklah, kalau ada yang ingin disampaikan, untuk saya buka dulu bentengnya. Satu lo punya benteng? Ya mas, Dibuka dulu aja nggak apa-apa. Atau diperluas agar dia masuk gitu. Ditidurkan dulu. Baiklah. Udah tidur ini. oke. Ampun katus niki, jangan kayak gini. Kenapa? Waduh, suwun. Terus kenapa? Pak Kusman, ya namanya Pak Kusman. Saya Abdul. Waduh, suwun. Lur. Ya Allah. Jangan kayak gini, Mbak. Ya Allah. Mbak, udah, Mbak. Iya. Ya, matur suwun. Ya, sama-sama, Tapi jangan sujud ke saya. Saya nggak patut disujudi kayak gitu. Atur suwun, jenengan. Gelem nulungi
putrine kula. Iya, kita menolong sebisanya, tapi jangan sujud kayak gitu ya. Saya nggak patut kayak gituin, nggak pantas. Saya manggilnya Mbah aja ya, Mbah Kusman. Ini anak saya. Gini Mbak Monica, anak jenengan. Saya yang kemarin mendekat-dekatkan Monica ke jenengan, yang pindah-pindahin supaya jenengan mau nolong anak saya. Oke, berarti ya, apa yang dikatakan Mbak Monica itu benar, bapaknya yang membawa dia ke sana kemari. Saya juga yang menggali kuburannya melalui raga manusia. Saya merasuki raga manusia dan membawa raga itu menuju ke makam. Jadi saya yang gali. Oh, dengan cara seperti itu. Iya. Saya merasuki petani yang lagi nginep di kebun. Terus saya pinjam raganya, jalan ke hutan, ke makam lebih tepatnya. Saya gali. Saya juga sempat papasan sama jenengan berdua. Yang kemarin bawa cangkul itu Oke, benar. Mbak yang rasukin orang itu. Iya. Saya mohon maaf sudah bikin kaget, sudah bikin jenengan-jenengan semua ini berpikir yang tidak-tidak. Kita panik ya, Mbak. Soalnya kemarin tuh malam-malam terus ada orang bawa cangkul lari dan arahnya ke makam. Ternyata ayahnya Mbak Monica. Jadi ini semua kesalahan saya. Kesalahan Mbak. Saya dari dia kecil, saya secara tidak langsung mengajarinya hal-hal yang buruk. Saya senang banget ilmu, klinik-klinik seperti itu dulu. Sampai beberapa orang manggil saya juga Mbah. Mbah dalam artian dimintai pertolongan melalui kekuatan saya, sihir-sihir saya. Gampangannya dukun. Gitu. Nah, terus sepeninggalan saya, dia itu jadi berpikir apa-apa itu serba gampang. Caranya yang mudah-mudah, yang sekali usaha langsung jadi. Dia ini kan mau jadi penyanyi. Jadi penyanyi. Iya, mau jadi penyanyi. Terus mau jadi itu yang di foto-foto itu namanya apa? Oh, model. Terus dia juga pengen apa namanya, memikat banyak pria-pria yang mapan. Memikat pria-pria yang Iya. Itu gara-gara saya yang nyontohin pas saya masih hidup. Dia itu minta ke teman saya dulu, namanya Susu Kupu Banyu. Susu kupu banyu. Susuk. Oh, susuk. Susuk. Susu kupu banyu. Kupu banyu. Biar dia terlihat lebih menarik dan tidak gampang dibenci. Nyenengin nek dideleng. Oh, kayak pengasihan gitu. Iya. Susuknya tidak sembarangan. Ada 7 tempat. Masya Allah, banyak banget. Di bibir. 2 di dada. Itu kan sudah 3. 1 di tangan kanan, tangan kiri. Terus 1 lagi di tempat buat pipis. Di situ? Ya. Astagfirullahaladzim. Terus 2 di mata. Jadi 7. semuanya itu ada 7. Susu kupu banyu. Nah, itu hanya untuk itu, untuk menarik perhatian lelaki.
Tapi ada pantangannya. Pantangannya itu susuknya harus dilepas sebelum menikah atau sebelum berhubungan. Berarti Lah dia malah melanggar pantangan itu tanpa sengaja, mungkin karena sudah saking senangnya sama laki-lakinya. Dia lupa akan pantangannya. tapi sebelumnya sudah tahu dia untuk pantangannya. Sudah diingatkan semuanya. Tapi dia lupa karena saking lagi bahagianya. Dia berciuman dan juga berhubungan. Sama Itu dua pantangannya itu. Sebenarnya harusnya kalau mau seperti itu dia lepas dulu. Akhirnya makhluk yang menghuni susuknya itu murka karena merasa dihianati. Jadi setiap kali anak saya mau hamil dari hubungan itu pasti digugurkan. Mbak Kusuma, apakah enggak belum diajarin atau gimana? Kenapa dia nggak ngelepas dulu sebelum? Karena kena saking senengnya, kamu tahu lah orang kalau lagi kasmaran. Iya, Kan lupa. iya juga. Dia kan ini belum menikah sebenarnya. Tapi udah Udah gitu. punya anak juga. Belum. Maksudnya dia hamil terus Iya, digugurkan begitu iya, kan? selalu seperti itu. Jadi termasuk salah satunya ya dibuat dia mati suri agar janin yang di dalamnya itu terganggu. Berarti yang membuat dia mati suri itu makhluk yang ada di Susuknya itu. di susuknya. Astagfirullahaladzim. Itu ya salah saya. Saya memang tidak mengajarkan kepadanya, tapi kan dia melihat, mencontoh dari perilaku orang tuanya. Iya. Ya, kayak saya Mas, dulu pada saat saya masih hidup. Yang namanya cari uang itu gampang. Karena bisa menggunakan ilmu itu. Iya, tuyul. Anak saya itu tidak terbiasa hidup yang serba susah. Pengennya ya gampang. Yang instan-instan gitu. Iya, tapi saya tidak memberitahu bahwa apa yang saya miliki, keilmuan yang saya punya itu ada harga yang harus dibayar. Astagfirullahaladzim. Nah ini kalau mau nggak mau harus dilepas ini susuknya. Benar. Tapi apesnya lagi. Apalagi Mbak? Teman saya yang dulu memasang susuk padanya itu sudah mati. Astagfirullah. Apa Mbak nggak tahu caranya? Saya hanya tahu pas masangnya. Dulu saya mengawasi putri saya ini. Cara memasangnya dulu pakai bambu yang diruncingkan dengan panjang. Habis itu ada air, yang air itu sudah diberi mantra dan sebagainya. Dicelupkan. Kemudian bambu itu ditusukkan ke dalam, Ke tempat bagian yang dipasang yang itu. dipasang. Setelah itu dipatahkan sehingga tertinggal di dalam. Itu bambunya kecil, hampir kayak jarum, makanya dibilang susuk. Kupu Karena tipis banget. kupu banyu. Lah katanya Mbak kan suka dengan hal kayak gitu, tapi kenapa nggak tahu caranya untuk melepaskan? Ada apa Mbak? Saya tidak tahu caranya. Tapi yang terpenting itu setelah ditusukkan dipatahkan. Lah, itu mencampur dengan daging. Itu kan bambu gampang membusuk. Nyatu gitu dengan dagingnya. Iya, jadi susah. Kalau dilepas sudah tidak ada bambunya. Gini, saya minta tolong. Tolong sebelumnya kamu antarkan putri saya pulang ke rumah, kunci di dalam kamar.
Setelah itu kamu datang lagi ke tempat ini. Karena kemarin pada saat saya memindahkan, ada 4 tali pocongnya yang jatuh atau dicuri. Astaga. Saya takut ada imbas lain. Dia terguna-guna atau bagaimana. Dari 4 tali pocong itu kamu carikan. Tolong. Di tempat ini, dekat Di sekitar dekat tempat sini. ini. Saya akan mengawasinya di rumah nanti. Ya. Tolong antarkan segera. Iya, tapi enggak gini juga. Iya. Saya tolongin dengan Saya sebisanya. pamit. Oke, matur suwun Mbak Kusman. Jebul kesalahannya ayahnya sendiri Mas ini Mas. Kita anterin ini. Dimintai tolong suruh nganterin. Ini Mbak mau nikah Mbak. Mbak masih hidup. Mbak masih bilang udah meninggal. Aduh, kita harus banyak-banyak. Ini kupu banyu mana saya baru dengar lagi nih. Ayo pulang ke rumah. Loh. Astagfirullahaladzim Mbak. Anu di sini bahaya, Pak. Kalau kuburan besok aja siang. Soalnya kalau malam banyak luwaknya ya. Oh iya banyak luang Mbak, bener. Anu kan banyak pohon-pohon gede itu Takutnya mau ada babi ular hutan. apa-apa. Nanti diseruduk malah. Ini malam-malam bambuk ada ular ada apa gitu loh. Siang nanti tak anterin. Ayo Mbak, sini jalan ke sini Mbak. Jangan ke kuburan, takut ada babi hutan nanti diseruduk loh. Nah, ayo kita antar lu. Alhamdulillah kita mau anterin. Loh, Mbak. Mas. Mbak. Ke sini, Mbak. Mbak, ikut Anu, pulang Mbak, ayo Mbak. pulang. Kuburan ada apanya, Mbak? Itu Makanya. yang belet doang di sana. Ayo, Ayo Mbak. pulang aja ke rumah, Mbak. Berat banget lagi. Ya ampun. Mbak, masih eling, Mbak, sadar, Mbak. Yuk. Kuburannya di sana. Yuk. Mas Abdul matiin aja. Susah ini soalnya. Apa kau? Alur. Oh. Sebelumnya ini saya sudah nganterin Mbak Monica pulang ke rumah dan saya datang lagi ke hutan mau mencari 4 tali pocongnya yang hilang. Tapi kita dihadang ini makhluk ini. Jadi makhluk yang masuk ke Mas Abdul ini adalah makhluk yang tadi memanfaatkan Mbak Monica yang pada saat lagi lemah malah dijilat-jilat ini. Jilat-jilat gundulmu. Jilat-jilat gundulmu. Emang saya nggak bisa lihat. Kamu Saya tidak sengaja. tidak sengaja bagaimana? Saya sedang berjalan. Terpleset. Terpleset gimana? Orang kamu jelas-jelas kepleset sekali. Jilat nggak sengaja mungkin masih masuk akal. Dan tersungkur di situ. Lah terus kenapa kamu menjilat untuk berkali-kali? Kebetulan. Kebetulan apa? Kebetulan dia lagi bingung. Lagi bingung. Terus sebenarnya kamu kepleset apa sengaja mau jilat? Kepleset. Keplesetnya model seperti apa? Bisa-bisanya kayak gitu. Tadi itu tempatnya licin. Kontol capung. Kamu kalau Apa kau kucing kering? kamu kalau bikin alasan yang pakai otak ya. Nah memang seperti itu kejadiannya. Mana mungkin kamu terpleset terus kamu kayak gini itu apa maksudnya? Ya itu kebetulan. Kebetulan apa? Lehermu celaka, lehermu patah, jadinya kayak gitu, telo ah. Itu kebetulan. Kebetulan apa? Kebetulan kamu goblok. Itu namanya jatuh dan tertiban rezeki. Bukan tertiban rezeki. Itu namanya mencari kesempatan dalam kesempitan. Kau tidak tahu siapa? Hah? Ya memang saya tidak tahu. Saya ini anaknya penunggu dan menguasai wilayah ini. Oh, kamu anaknya penunggu yang menguasai wilayah ini. Ya, Yang benar. kau masih takutkan.
Berarti kamu anaknya Gento. Nah, penguasa tempat ini. Jangan bikin ulah di sini kau. Berarti kamu anaknya penjaga tempat ini ya. Aduh. Harusnya terlalu takut. Tetap saja. Kamu anaknya siapapun saja. Salah ya salah. Kau pikir kamu jadi anaknya penunggu terus jadi sombong gitu, pecah palamu itu, tempot, bilang sana ke bapakmu. Palanya peot gara-gara jatuh kena dengkul manusia. Orang jelas-jelas jilat kok. Kamu kemana kamu? Sini kamu. Bajingan kau. Apa mau panggilin bapakmu sini? Mbahmu bawa ke sini. Buyutmu, canggamu ya, pentung siburmu, apalagi. Wah, tadain kau. Kamu tuh pasti sudah ngicengin si Monica dari awal kamu. Tidak. Hah? Tidak. Ini benar. Panggil sana buyutmu suruh ke sini. Saya pijitin nanti. Saya mau tanya, kalau kamu tidak jawab dengan jujur, maka lehermu benar-benar patah seperti yang kau ceritakan barusan. Saya sudah jujur. Kamu lihat 4 tali pocongnya Monica itu kemana? Senyum-senyum. Tahu. Tahu. Mau apa kau? Saya butuh 4 tali itu. Ya untuk apa? Oh, pasti mau menggunakan itu untuk hal aneh-aneh ya? Itu pikiranmu. Tapi kau sebenarnya mau kan tadi dengan wanita itu? Ya tidaklah. Wah, bohong kau. Kamu itu sukanya yang segede karung seperti itu. Saya ya Habibah beda lagi ceritanya. Oh, siapa itu? Makanya, ya, kenalkan ke saya. Kenalan. Ya untuk apa tadi pocong itu? Kau jawab saja. Daripada saya cari sendiri, saya dapat tali pocongnya, saya kalungin ke sini, saya ikat sampai benar-benar saling menyentuh. Terus tiba-tiba lehermu jatuh ke bawah. Jangan. Saya masih pengen apa? Pengen kawin. Hidup. Di mana? Oh, di sana. Sama siapa? Malaysia, Jin. Masih sama Jin. Siapa yang sekarang pegang? Ada pocong. Pocong. Pocong dia udah punya. Ngapain harus minta tali pocongnya orang lain? Punya dia sudah diambil orang. Akhirnya dia menemukan tali pocong tergeletak dan diambil. Di mana tempatnya? Di atas sana. Cong. Cari dulu baru cong. Jangan asal cong. Jadi kamu arahin saya ke sana. Kan gak terlalu jauh, masih sana arahnya. Ya sudah, lepaskan saya. Siapa namamu? Punya nama. Jangan bilang tidak punya nama kamu. Kamu katanya anak Gento, masa tidak punya nama? Kalau kau tahu namaku, nanti kau cari. Oh, pas kamu punya. Ya. Nario. Ya. Nario. Pergi. Saya mau cari pocong itu. Bangsat kamu. Jangan. Itu diampuni. Kalau kita kesana loh. Kemana bos? Cari pocongnya.
Mana? Ini loh. Oh, sini kok. Oh iya. Ini. Pegangin. Ini loh udah pegangin ke cepat. Ya. Allah Akbar. Allahu Akbar. Sabar, pegangin. Saya kunci. Yang sup. Loh. Mana Mas? Loh, kok malah hilang? Loh, gak tahu katanya dikunci. Astagfirullahaladzim. Tapi itu video pocong itu yo. Fik, Mas. Dia kalau ndak ada masalah pasti kabur ya. Allah Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Kafayang sup. Kakak. Udah kekunci. Tenaganya. Tenang kamu, tenang. Oh iya nih, tali pocongnya beda nih Mas Abdul. Yang mana? Ini lebih baru daripada yang ini loh. Tuh, Ini juga nih Mas. beda kan? Iya. Berarti ini benar nih. Ketika tinggal kita ambil nih. Mbah, ini punten ini ya. Tali pocongnya sampean punya sampean bukan? Wah, Jangan bohong. saya bohong. Hah? Pucat banget lur ini loh. Tapi kok beda nih warnanya? Ah, betul, lu cote. Lu cote. Lepas nih bos. Empatnya ambil. Bukan haknya kok. Punten ya Mbah. Ini bukan miliknya Mbah, ya. Dikembalikan. Nanti mbahnya jadi inceran. Ini kayaknya tinggal selapis lagi nih. Harusnya kan berlapis-lapis. Iya ya. Ini juga bos bawahnya. Ini iyalah. Ini. Tebus nih kok agak susah ini. Ini punyanya orang kok diambil. Punyamu mana? 2. Wah. Ini 4 bos. 4. 3. Ini atas. Mau atas mau bukan. Sama ini. Itu meling dah, masih meling. Masih Baru-baru. 4. Ya Baik, seperti itu. Ini bukan punyamu. Jadi, kenapa harus malu-malu kamu? Ini bukan punyamu, jadi kamu harus kembaliin ya, paham ya? Berat badanmu. Sini, nggak usah malu-malu. Astagfirullah. Udah Mas Abdul. ini ikatnya gimana sih? Kenceng banget yang satu. Nih. Kalau susah ditarik ini saya popong ya. Kamu tarik ke bawah ya. Nah, Enak kok. Udah bos. nah, 4. Tunggu lagi. Ini 1. Hah? 2. Hah? 3. Ini 4. Baik. Ini bukan punyamu, jadi kamu jangan marah ya. Tenang, ya. Jangan kayak gitu mukanya nakutin, astagfirullahaladzim. Yang tenang. Ya. Jangan kayak gitu mukanya nakutin. Kenapa? Hah? Astagfirullahaladzim. Gak usah malu. Kamu malu.
Iya 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 tahu ya ya. Gak usah malu gak usah. Cuma saya doang yang lihat, tenang aja sini. Jangan sentuh saya. Iya iya ya, makanya duduk sini sini. Oh nggak bisa duduk ya? Bisa nggak? Duduk duduk bisa nggak duduk? Kamu itu masih ada kainnya, nggak usah kayak gitu. Tinggal kainnya digeserin sini apa? Hah? Oh iya. Ya kan? Nah gitu. Gampang-gampang malah ngambil daun. Sini. Kenapa kamu ngambil itu? Hah? Saya tidak ambil. Saya pinjam. Pinjemnya dikembaliin. Nanti. Terus ngomong. Nanti pinjam balikinnya nanti. Terus kamu ngomong nggak sama yang punya? Itu nggak minjem namanya nyolong. Kan nemu. Ya nemu ya. Bukan minjem artinya ngambil. Kan nemu. Iya tahu nemu. Tapi kan itu ada yang punya, jangan asal. Loh. Weh. Sini gak usah takut. Dukun kamu ya. Bukan. Sini, kamu kan malu kan kalau gitu kan nggak ada ikatannya gitu. Mau nggak? Saya ajarin biar ketutup. Nah, mau nggak saya ajarin biar ketutup? Gimana? Gitu ya, nggak usah takut, nggak usah lari. Pakai baju. Mana? Mau nggak pakai baju? Di sini. Kalau nggak dibuntel aja, diikat. Nggak usah pakai tali. Kayak lontong, tahu lontong nggak? Tahu nggak? Lontong pakai tali. Ada yang enggak. Tapi pakai itu apa namanya? Bambu. Pakai lidi. Ditusukin gitu kainnya biar bukan orang yang bukan kamu ini, bukan yang ditusuk bukan kamu. Mana lagi? Kabur lagi lu. Astagfirullah. Sini kamu. Duduk lagi, duduk. Gak usah kabur-kabur kayak gitu. Cuma nemu. Nemu apa? Ngambil itu namanya. Oh, lihat ada tali. Saya ambil punya saya diambil orang. Punya kamu diambil orang. Ya ampun, kasihan banget. 4 hilang. Duh, gimana ya? Kain saya cuma tinggal 1. Iya, tadi kita udah lihat. Saya tidak mau telanjang, nanti saya diperkosa. Siapa yang memperkosa kamu? Kamu kan laki-laki. Ih, tetenya kelihatan. Jangan sentuh aku. Siapa yang nyentuh? GR banget. Nih, saya punya cara ya. Ini kan nggak ada ikatnya nih. Nah, nih, pakai rumput ya. Yang penting kan nggak kelihatan tetenya. Ya? Waduh, nanti busuk rumputnya. Enggak, ini saya jamin nggak busuk. Tenang aja. Kita sambung lagi ya. Gini, makanya jangan lari, jangan takut. Tetek kecil aja takut sosokan. Tetekmu kecil. Pandangannya jangan seperti itu ke saya. Kamu nafsu. Kebuksisan. Sini, duduk kok malah lari kemana Kamu lagi? nafsu ke aku. Gini mau ditolongin loh. Kamu nafsu ya. Ya enggak lah, najis banget nafsu sama kamu. Duduk. Saya bantu. Kayaknya saya pakai rumput susah loh. Diam. Saya nggak megang kamu. Nih, nggak megang Bok. Pakai ini aja udah. Nah, 1 ya. Minta berapa?
Ngomong. Saya. Oh, kenceng. Ya kamu tarik ya, lepas. Aku mau pergi dari sini. Aku dikotori. Astagfirullahaladzim. Pocong gemblung. Mana lagi? Kata kamu anjing. Mau saya tolongin bos, saya ganti pakai Tendang dari dalam. Apa sih kamu? Ganteng tidak? Kemayu. Masuk. cengkel. Orang mau ditolongin. Cici banget saya lihatnya. Sama bos. Gempanya gitu. Tidak ada orang yang nafsu sama kamu ya. Kalau ada itu orang gila. Tete kecil aja sosokan, gak mau kelihatan teteknya. Lagi kalau gede mukanya kayak gitu juga tidak ada yang nafsu. Bener bos. Wah, Yang penting udah dapat nih bos talinya bos. udah dapat. Bagus ya juga nih. Oke, ini kan udah dapat talinya. Kita tinggal lurus bonekanya. Tuh, yang penting ini tali yang 4 box disalahgunakan sudah kita amankan. Insya Allah tidak ada imbas lain dari tali pocongnya itu. Soalnya kalau kainnya kemarin dihitung masih utuh, ya, gitu. Sudah diamankan, sudah dikubur di suatu tempat yang tidak akan pernah diketahui orang. Nah, kita tinggal menganalisa mbak bonekanya. Oke, mohon maaf sedulur, kemarin ya, berarti video ini kemarin, sebenarnya ini malam yang sama kemarin. Saya nggak bisa live streaming teman-teman, padahal saya sudah open, tapi jaringannya kurang mendukung begitu. Jadi saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya tegaskan lagi, Tilas itu udah punya 3 kartu yang ada di sini. M3 ada, Axis ada, sama satu simpati. Simpati punyanya Mas Abdul. Tapi dicek di sini sinyalnya justru kurang mendukung teman-teman. Ada kemarin Axis segitu kemampuannya blur parah, ibaratnya muka saya pun nggak kelihatan. Jadi kalau saya lanjutkan kemarin pun percuma. Dan informasi lagi sedulur, untuk sedulur yang mau memaharkan minyak bidarasi udah pasti ya, testimoninya udah banyak banget sedulur. Nah ini minyak pongkor teman-teman. Nah, ini pongkor itu bukan bahan dasarnya dari pongkor ya, tapi penamaan oleh Bos Goro. Apa namanya? Ini pas diambil itu bawahnya pakai pongkor. Pakai pongkor. Pongkor itu ya bambu yang digunakan untuk para penderes zaman dulu, penderes kelapa untuk menjadi wadah nirainya itu sendiri. Nah, ini manfaatnya ya teman-teman. Kalau saya ini udah pakai untuk nyamuk. Ternyata ini apa namanya? Buat saya pribadi ini bermanfaat banget untuk mengatasi gigitan nyamuk, terus gatal-gatal karena apa namanya? Ulet bulu, terus apa namanya? Jamur dan lain sebagainya, perkorengan. Nah, terus ini juga untuk pijit-pijit enak. Untuk saat ini yang musimnya udah nggak nentu, minyak ini bisa untuk aromaterapi teman-teman. Gitu. Jadi yang mau silakan dicoba. Kalau suka nanti bisa apa namanya? Bisa langsung pesen. Ya, kayaknya sih boleh banyak-banyak ya Mas Abdul. Iya soalnya Kasihan yang lain ini juga rebutan teman-teman. Jadi saya itu botolnya harus beli online dulu, makanya kemarin agak delay gitu. Tapi yang pesan kayaknya masih ada deh. Makanya itu aja lah di 081819055783. Oke, saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.